Politisi Demokrat minta Jokowi robohkan hambalang. Demokrat mau hilangkan barang bukti korupsi, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Politikus Partai Demokrat Susilawati belak-belakan meminta Presiden Joko Widodo untuk merobohkan proyek Hambalang. Proyek Hambalang merupakan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional atau P3-SON di Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang mangkrak selama bertahun-tahun. Diketahui proyek Hambalang digarap era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya proyek tersebut tersangkut kasus korupsi. Proyek yang menghabiskan anggaran kurang lebih 2,5 triliun rupiah itu saat ini tidak terurus lagi, yang akhirnya menyita perhatian Susilawati. Susilawati saat ini menjabat Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP Partai Demokrat itu mendadak menyarankan Jokowi untuk segera merobohkan bangunan mangkrak tersebut. Saran untuk Presiden Jokowi terbaik sebelum usai masa jabatan, jika Hambalang memang tidak layak dilanjutkan pembangunannya, bisa dirobohkan agar bisa ditanami pohon. Tanah menjadi kuat, tahan air, dan tidak longsor. Rasanya tidak sulit, hanya tinggal kemauan saja demi kebaikan hidup bersama, jelas Susilawati melalui akun Twitter @sisiwithfrida. Susilawati meyakini tidaklah sulit bagi Jokowi untuk merobohkan proyek Hambalang dan menyulap kawasan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Jika membangun ibu kota baru yang spektakuler saja mampu, apalah jika hanya Hambalang yang amat kecil, tentu sangat bisa, katanya. Merespons hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, ikut buka suara mengomentari pernyataan politikus Demokrat tersebut. Ujang Komarudin berpendapat bahwa proyek pembangunan Pusat Olahraga Hambalang menjadi barang bukti kasus dugaan korupsi. Harus dilihat dulu apakah di situ ada jejak-jejak kasus korupsi sebelumnya. Itu harus dilihat apakah proyek Hambalang menjadi barang bukti kasus korupsi sebelumnya. Itu kan harus dilihat juga. Jelas Ujang Komarudin dalam keterangannya pada Selasa 21 Desember. Pasalnya menurut Ujang Komarudin, merobohkan proyek Hambalang tidak boleh menghilangkan kasus korupsi itu. Itu menjadi penting, jangan sampai merobohkan itu menghilangkan alat bukti kasus korupsi yang lalu, tegas Ujang Komarudin. Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia belum bisa melihat motif permintaan politikus Demokrat itu. Jadi apakah permintaan itu bersifat politis atau tidak, saya tidak tahu jelasnya. Namun, Ujang Komarudin menilai bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengabulkan permintaan merobohkan proyek Hambalang. Apakah Pak Jokowi mengabulkan atau tidak? Saya yakin tidak, karena mungkin banyak pertimbangan yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau dirobohkan begitu saja, maka bagaimana pertanggungjawaban uang rakyat, kata Ujang Komarudin. Pegiat media sosial Husnul Khotimah menanggapi kicauan politisi Demokrat Susilawati yang meminta kepada Presiden Jokowi untuk merobohkan proyek Hambalang. Husnul Khotimah pun lewat cuitannya di Twitter pada Kamis 23 Desember 2021 menilai permintaan politisi Demokrat yang meminta Jokowi robohkan proyek Hambalang itu demi menghilangkan satu dosa Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurutnya, berbagai cara dilakukan kader partai politik berlambang Mercy itu demi menghilangkan dosa-dosa SBY selama memimpin Indonesia. Demi menghilangkan satu dosa SBY, segala cara dilakukan, tweet Husnul Khotimah. Ia pun membeberkan cara pertama mereka menghilangkan dosa SBY terkait Hambalang, yakni dengan menyalahkan Jokowi soal mega proyek yang mangkrak itu. Setelah itu, lanjut Husnul, para politisi Demokrat kemudian mengemis ke Jokowi untuk melanjutkan proyek Hambalang tersebut. Pertama, seenaknya salahkan Jokowi soal mangkraknya Hambalang, malah dibully. Lalu ngemis-ngemis minta Hambalang dilanjutkan, dibully juga, tuturnya. Dan pada akhirnya, kata Husnul, salah satu politisi Demokrat yakni Susilawati malah meminta ke Presiden Jokowi untuk merobohkan Hambalang. Akhirnya minta Hambalang dirobohkan. Begini resiko jadi penjilat, ujar Husnul Khotimah. Kok sama si Cecungu Bahar dikatain bodoh, nggak Islami? Anda yang sesat, Pak Bahar. Saya berani bersumpah, Anda yang sesat. Apa yang diucapkan sumpah Pak Dutu benar. Dan dia lebih Islami daripada Rizik dan Bahar. Bahwa Bahar bin Smith itu hanya pion. Pion, Rizik pion. Kroco yang dibayar. Iya, di belakang ada Rizik, raja. Dibayar oleh kelompok-kelompok tertentu. Iya. Jadi artinya kita sikat kroconya, kita juga harus sikat di belakang ini. Arab, puncak kebijakan itu ada di Arab. Diutuslah Rasulullah, hadapin dengan diusir dari Arab karena Nabi bukan etnis Arab, diusir, diperangin, dibunuh keluarganya, itu bangsa Arab. Jadi jangan lekatkan Islam dengan Arab, malu ini, karena Arab tidak ada kehormatannya. Bukan saya rasis, ini kenyataan loh. Maksud saya rasis, saya juga Arab. Dan dia kadang-kadang nantang, berani, karena apa? Dia merasa ada punya backup. Sampai nantang Jenderal Pak Dudung ngatain Pak Jokowi itu
Berarti dia merasa ada yang backup, dilindungi. Kalau saya melihat Rizik dan Bahar ini pedagang agama. Pedagang agama. Pedagang agama. Berarti ada gini ya, no? Ada saling menguntungkan. Ada bonusnya berarti? Ada bonusnya, ada saling menguntungkan. Berarti ada yang bohirnya lah, ada majikannya lah, menerima keuntungan. Kenapa saya bilang? Apa yang dia teriakan semua? Seperti dulu Rizik lihat, dari istimewa 1, 2, 3, ini yang didukung ini siapa? Kok terus dikaitkan dengan Tuhan? Nggak ada itu Tuhan begitu. Takbir tengah jalan, nggak ada itu Islam begitu. Dan saya lihat di sini apa? Saya punya keyakinan penuh di belakang Rizik dan Bahar ini ada orang yang order. Yang begini ini apa? Ini kesalahan kenapa? Orang-orang yang benar itu nggak berani ngelawan. Akhirnya merasa apa? Keberanian itu milik mereka. Habib Zain bongkar sumber duit Habib Bahar dan HRS hingga bisa kaya, ada majikannya, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Habib Zain Assegaf buka suara mengomentari fenomena yang kini jadi polemik di tengah-tengah masyarakat, yakni soal Habib Bahar yang secara belak-belakan menghina KSAD Jenderal Dudung. Melalui kanal YouTube milik Rudy S. Kamri, kanal Anak Bangsa, Habib Zain mengatakan bahwa hal yang dilakukan Habib Bahar dan juga Habib Rizik bukanlah inisiatif sendiri. Ia menyebut jika keduanya pasti memiliki backingan sebab berani menantang pemerintahan Jokowi dan juga Jenderal Dudung. Habib Zain Assegaf mengungkapkan soal sumber aliran dana alias duit yang disebutnya diterima oleh Habib Bahar bin Smith dan Habib Rizik Syihab atau HRS hingga bisa kaya raya. Pria yang kerap dikenal sebagai Habib Tribu ini menegaskan bahwa kekayaan Habib Bahar dan Habib Rizik tidak lain dari berjualan dan menjadikan agama sebagai bisnis. Kendati demikian mereka tidak bergerak sendiri, tentunya ada sosok besar penyokong dana di belakang mereka yang biasa disebut sebagai majikan alias bohir. Mereka nantang-nantang dan berani karena apa? Dia merasa punya backup, sampai nantang Jenderal Dudung. Ngatain Pak Jokowi itu berarti dia merasa ada yang backup dan dilindungi, kata Habib Zain pada video yang diunggah akun YouTube kanal Anak Bangsa, Rabu 22 Desember 2021. Lebih dari itu, pria yang akrab dipanggil Habib Kribo menilai Habib Rizik dan Habib Bahar Smith tidak lebih dari seorang pedagang agama. Kalau saya melihat Habib Rizik dan Habib Bahar ini pedagang agama, imbunya ada saling menguntungkan lah, ada bonusnya, berarti ada bohirnya lah, ada majikannya sehingga dia menerima keuntungan. Di balik Habib Rizik dan Habib Bahar ini ada orang yang order, ada backing, ada duitnya, lanjut Habib Zain. Ia lantas mengambil satu contoh yang dilakukan Habib Rizik Syihab sebelumnya mengenai ijtima ulama. Menurut Habib Zain, tidak ada dalam Islam seperti itu. Kenapa saya bilang apa yang diteriakan semuanya seperti dulu Habib Rizik lihat dari ijtima ulama, satu dan seterusnya. Ini yang didukung siapa? Terus dikaitkan dengan Tuhan, apalagi pakai takbir-takbir. Nggak ada itu Islam seperti itu, tuturnya. Oleh karena itulah Habib Zain sangat yakin bahwa keduanya memang memiliki kepentingan terselubung dari dakwah yang kerap membuat gaduh NKRI. Dan saya lihat ini siapa? Saya punya keyakinan penuh di balik Habib Rizik dan Habib Bahar ini ada orang yang order, ada backing, ada duitnya, ucapnya. Provokasi Habib Bahar dan Habib Rizik semakin menjadi-jadi, lantaran tidak ada yang berani melawan, sehingga mereka merasa punya keberanian untuk semakin berulah. Nah, kesalahannya kenapa orang-orang yang pemikirannya benar ini enggak berani melawan? Akhirnya mereka merasa bahwa keberanian milik mereka. Imbuh Habib Zain. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Jurnal Terupdate.